wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada partisipan yang berbahagia dalam program peluncuran Program Center of Excellence Sekolah Menengah Kejuruan atau COE SMK oleh Direktorat SMK. Yang terhormat Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya Bapak. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur M. Bakrun MM, selaku Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Dirjen. Selamat pagi Pak Bakrun. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah Pak. Yang terhormat Kepala Bidang di lingkup Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Dan yang kami hormati Kepala SMK, Bapak Ibu Guru, Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi, Mitra Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja, serta Sobat Vokasi di seluruh Indonesia. Tak lupa puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita dapat hadir dalam acara peluncuran program Center of Excellence Sekolah Menengah Kejuruan atau COE SMK pada pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta video conference di kanal YouTube Direktorat SMK. Saya, Marisa Leviani, akan memandu acara pada pagi ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait serangkaian kegiatan kita pada pagi ini. Yang pertama-tama, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, diikuti dengan menyaksikan video pidato Presiden dan lagu Mas SMK. Kemudian, kita akan menyaksikan pengantar penjelasan program dan laporan dari Direktur SMK. Kemudian, penayangan video kegiatan para siswa SMK yang sekolahnya telah mendapat program revitalisasi. Kemudian, arahan dan peluncuran secara resmi program COE SMK oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Dan yang terakhir, penayangan video komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Direktorat SMK dalam menjalankan program COE SMK yang akan ditutup oleh Bapak Direktur SMK. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, diikuti dengan menyaksikan video pidato Presiden dan lagu Mas SMK. Sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan acara peluncuran program revitalisasi SMK pada tanggal 26 Mei 2017 di Surakarta.
Pada tahun 2017, telah ditunjuk 125 SMK yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu kemaritiman, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, dan 94 SMK bidang keahlian lainnya yang mendukung prioritas pembangunan nasional untuk direvitalisasi. Program revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK meliputi 1. Pengembangan dan penyelarasan kurikulum dan inovasi pembelajaran. 2. Pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan. 3. Standarisasi sarana dan prasarana utama. 4. Pemuktahiran program kerjasama industri. 5. Pengelolaan dan penataan kelembagaan dan peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Pada tahun 2020, melalui program revitalisasi ini, diharapkan tercipta kondisi sebagai berikut. SMK melayani 5,5 juta siswa dengan pendidikan berbasis IT melalui 1.650 SMK rujukan, 850 SMK reguler, 3.300 SMK aliansi, serta 750 SMK konsorsium. 80% tamatan SMK bekerja di bidangnya, 12% berwirausaha, dan 8% melanjutkan ke jenjang pendidikan vokasi yang lebih tinggi. 1.650 SMK rujukan memiliki lisensi LSP P1 dan membawahi 800 TUK bagi siswa dan aliansinya. 750 teaching factory dan teknopark di SMK berfungsi sebagai rumah inovasi. 1.000 lembaga kursus dan pelatihan, serta 350 SMA luar biasa terintegrasi dengan SMK. 45.000 guru keahlian ganda dan 2.500 instruktur kursus. 1,75 juta lulusan SMK, 1 juta lulusan kursus dan pelatihan, 1.200 lulusan SMA luar biasa memiliki sertifikat keahlian. SMK sebagai top brand mind bagi lulusan SLTP. Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM. Kunci kita ada di pembangunan sumber daya manusia. Kalau SDM kita bisa kita upgrade, bisa kita keluarkan dengan kompetensi, dengan keterampilan yang baik, inilah modal kuat kita untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Kita memiliki kemampuan untuk itu. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia.
SMK bisa, SMK hebat. Hadirin yang berbahagia, terima kasih. Sebagai informasi tambahan, hingga tahun 2019 sudah ada 519 sekolah yang telah merasakan program revitalisasi. Sebanyak 219 sekolah telah direvitalisasi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dan 300 sekolah pada tahun 2019. Mungkin hadirin sekalian bertanya-tanya, sebetulnya program COE SMK itu program yang seperti apa? Kalau begitu langsung saja kita dengarkan penjelasan mengenai program COE SMK yang akan dibawakan oleh Bapak Direktur SMK, Bapak Dr. Insinyur M. Bapak Dr. Insinyur. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Pak Dirjen, Pak Ikan, dan saya hormati Bapak Ibu semuanya, Pak Marisa, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Dinas, dan semua hadirin yang pada pagi hari ini mendengarkan dan menyimak kegiatan launching pusat keunggulan di SMK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta Bapak Dirjen yang saya hormati, kami laporkan bahwa program pengembangan pusat keunggulan atau kita sebut dengan Center of Excellence atau COE, ini sebenarnya bagian daripada program revitalisasi SMK yang sejak tahun 2016 berdasarkan Impres nomor 9 itu tentang revitalisasi SMK, sehingga ini merupakan program yang akan lebih kita fokuskan lagi untuk pengembangan SMK kita. Kemudian pada tahun 2020 ini khususnya program prioritas yang kita laksanakan, paling tidak adalah ada 4 atau 5 program besar. Yang pertama adalah di bidang pemesinan dan konstruksi, kemudian yang kedua bidang hospitality, ketiga bidang ekonomi kreatif, dan yang keempat adalah bidang caregiver atau calon tenaga kerja migran yang kita kembangkan secara bersama-sama. Harapan kami adalah dengan adanya pusat keunggulan atau COE ini nantinya sekolah wajib. Saya katakan wajib bahwa kurikulum yang ada di sekolah harus disesuaikan dengan yang ada di industri. Sehingga nanti kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah yang kita kembangkan menjadi Center of Excellence ini harus betul-betul disusun secara bersama-sama dengan industri, sehingga nantinya apa yang akan dipelajari oleh anak itu memang merupakan kebutuhan daripada industri. Kemudian juga di COE ini nanti kita kembangkan juga bagaimana sekolah harus melaksanakan proses pemagangan bagi gurunya. Bagi sekolah-sekolah yang sudah punya mungkin ini bisa meningkatkan lebih detail lagi, tapi yang belum, tetapi ini satu kewajiban, maka program yang dikembangkan juga proses pemagangan bagi guru di industri, sehingga harapannya guru-guru nanti yang ada di SMK COE ini memang mempunyai pengalaman industri yang baik. Begitu juga harus menggait ke industri, dunia usaha maupun dunia industri, dunia kerja, sehingga guru-guru itu juga bisa berasal dari instruktur yang berasal dari industri maupun dunia kerja. Sehingga pengalaman-pengalaman tadi yang berasal dari industri akan mengembangkan budaya kerja. Ya, budaya kerja. Maka di SMK ini, tahun ini juga akan kita mulai pengembangan budaya kerja industri. Maka sekolah-sekolah yang COE ini juga kami wajibkan harus mengembangkan budaya kerja industri. Begitu juga proses sertifikasi dan lain-lain, masih banyak sebenarnya hal-hal yang menjadi satu kewajiban sekolah yang kita kembangkan menjadi sekolah Center of Excellence. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira hanya itu yang kami sampaikan. Selamat, silakan saja Bapak Ibu semuanya yang sekolahnya memang merasa pas dan layak untuk mendapatkan bantuan Center of Excellence, secepatnya saja untuk mengajukan
pendaftaran. Nanti sebentar lagi habis ini mau kita buka pendaftaran. Insya Allah minggu depan kita evaluasi Pak Dirjen, sehingga kita gerak agak cepat ini Pak Dirjen. Untuk itu kami mohon pagi ini Pak Dirjen bisa melonsing untuk program pengembangan Center of Excellence bagi 4 program prioritas yang utama tadi. Untuk itu kami meminta Pak Dirjen untuk melaksanakan launching program pengembangan ini, sehingga nantinya bisa secepatnya kita melakukan proses-proses berikutnya, sehingga nantinya banyak SMK yang memang berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagrun atas pengantar penjelasannya. Hadirin yang berbahagia, mari kita ke acara berikutnya, yakni penayangan video kegiatan para siswa SMK yang sekolahnya telah mendapatkan program revitalisasi. Sebagai informasi, program Center of Excellence SMK adalah program lanjutan dari program revitalisasi yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya sebagai program pendahulu. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama video program revitalisasi SMK yang telah dipersiapkan oleh tim kami. Selamat menyaksikan. Menyaksikan. Berikutnya adalah puncak acara yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu arahan yang kemudian dilanjutkan oleh peluncuran program Center of Excellence yang akan dibawakan oleh Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD. Kepada Bapak Wikan Sakarinto, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Marisa, Pak Bagrun, Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih Pak Bagrun yang sudah menjelaskan dan sudah bekerja keras berupaya nyiapin paket COE ini Pak ya. Center of Excellence. Excellent. Istilahnya aja excellent. Berarti kan ini sesuatu yang mendekati kesempurnaan dan Center of Excellence. Center itu kan menjadi pusat satu ekosistem atau komunitas yang menuju kesempurnaan atau selalu lebih baik. Nah, ini maknanya dalam Pak Bagrun ya, Mbak Marisa, Ibu dan Bapak semua menjadi pusat excellency. Otomatis jangan sampai nanti visinya adalah oke, ini ada biaya miliaran kan Pak Bagrun ya, per SMK kan bisa miliaran ini besar sekali ini. Satu SMK bisa 1 hingga 4 M kalau nggak salah, saya lupa tergantung bidangnya. Jangan sampai mindsetnya itu yang penting dapat dana itu terus kemudian lebih baik tapi sendirian. Ini dimaknai dulu. Jadi menjadi inspirasi kebaikan karena perbaikan yang dilakukan oleh SMK itu yang mendapatkan bantuan revitalisasi Center of Excellence ini. Mohon ini dipahami dulu bersama kita semua. Jangan terus kemudian ini seperti perlombaan dan nanti menang-menang sendiri. Enggak. Kalau sudah excellent, bikinlah inspirasi excellence ini keluar. Ajak SMK-SMK lain untuk menjadi lebih baik berbagi dan saling membantu. Baik Ibu dan Bapak, selamat ini Pak Bagrun kembali meluncurkan berapa ya, 200 lebih, 260 nanti, 260 SMK tahun ini, 267 kalau nggak salah. Yang nanti akan seharusnya mengalami lompatan luar biasa, karena program ini program yang kayaknya yang paling spesial ya Pak Bagrun ya. Ibaratnya itu paket lengkap semua ada, telurnya aja lengkap ini sudah. Nah Ibu dan Bapak yang saya hormati, para guru, para kepala sekolah, dan semuanya, para hadirin, mohon mari kita untuk yang kedua dari saya adalah mohon mari kita maknai bersama bahwa seberapapun banyaknya uang akan menjadi sedikit kalau kita mengelolanya tidak pas. Tapi sesedikit apapun uang atau setidak banyak apapun dana, tapi kalau kita mengelolanya dengan pas, cerdas, taktis, pasti akan menjadi sesuatu yang besar. Ini yang mohon dipahami bersama. Artinya begini, dan Bapak, ini yang perlu dicamkan ya. Nanti akan menjadi penilaian utamanya Pak Bagrun, timnya Pak Bagrun ketika nanti proposal Ibu dan Bapak masuk. Saya yakin bagus lah, tapi Tapi salah satu pola pikir yang nanti akan digunakan oleh para reviewer adalah seandainya Center of Excellence funding ini kita deliver, kita berikan ke SMK Ibu dan Bapak, ujung-ujungnya adalah yaitu menciptakan lulusan yang kompeten dan memang pasti terserap di dunia kerja dan industri atau berwirausaha. Tolong ini menjadi satu pemahaman bersama. Kalau nanti Center of Excellence seharusnya tidak harus kita berikan Center of Excellence ini karena Pak Bagrun masih punya puluhan program lain yang mungkin di bawah Center of Excellence besarannya. Itu juga harus berujung pada lulusan SMK paling lambat 1 tahun 80% sudah bekerja terserap atau berwirausaha yang sustain. Ini yang harus dipahami, bukan terus kemudian oh kayaknya kebayang deh kalau SMK-nya punya mesin keren, punya mesin bagus, nanti siswanya bisa belajar mesin itu bagus lah. Pas pengen beli mesin-mesin mahal dan sebagainya. Enggak Pak, enggak Bu, itu nomor 2. Nomor 1 itu mindset-nya dulu. Mindset Ibu dan Bapak fokus pada bagaimana nanti dengan peralatan ini untuk mendukung inovasi kurikulum dan perbaikan kualitas guru yang ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya adalah lulusan kita itu harus benar-benar kompeten atau berani menyatakan aku bisa apa. Ini bahasa Inggrisnya artinya I'm competent, itu artinya aku bisa apa atau aku mampu apa. Bukan hanya mengandalkan ini ijazahku, please tolong terimalah aku bekerja. Bukan itu. Itu bukan kompetensi, itu artinya aku sudah belajar apa, bukan aku bisa apa. Itu tidak diinginkan oleh industri dan dunia kerja, dan itu kemungkinan besar akan sulit terserap di dunia kerja.
Nah, untuk mencapai itu semua, mohon dipahami, Center of Excellence yang nanti akan Ibu Bapak belanjakan dalam bentuk infrastruktur mungkin atau peralatan, itu harus didahului dari bukan peralatan, tetapi pembenahan mindset dan SDM. Guru-guru itu harus berubah dulu. Guru-guru memiliki skills yang diakui oleh industri. Itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri. Jangan sampai kita ngajarin renang anak-anak, ayo kamu renang nak, ini teorinya. Tapi guru nggak pernah berenang, atau guru nggak pernah bisa berenang. Atau mungkin guru bisa berenang tapi di kolam yang biasa-biasa aja, bukan di kolam samudera besar yang ada ikannya, ada lumba-lumbanya, mungkin ada hiunya kadang-kadang. Itu lain. Nah, otomatis guru dan kepala sekolah itu benar-benar harus berubah. Guru harus memiliki mindset tidak hanya mengajar, tapi juga bisa menjadi mentor, fasilitator, bahkan bisa menjadi teman, brother and sister, bro, sis, atau orang tua. Jadi tidak hanya guru itu mengajari one way. Nah, kurikulum tentunya harus, tadi Pak Bagrun sudah fix ya, persyaratan CO ini adalah paket link and match, atau level link and match itu levelnya sampai menikah ya. Saya nggak akan ulang lagi lah. Pokoknya link and match itu tidak hanya sekedar MOU, foto-foto masuk koran, terus industri diundang sambil lihat kurikulum, oke itu cocok, oh ini nggak cocok, industri pulang, ini dirubah atau enggak, industri nggak pernah tahu. Ujung-ujungnya kompetensi lulusannya, loh, kok soft skill-nya kurang Pak? Kok kurang pede? Kok kurang bisa ngomong? Loh kok kurang bisa komunikasi? Loh kok bahasa Inggrisnya kok pokoknya kakok-kakok semua. Itu berarti yang salah kurikulum dan cara pembelajaran. Tapi ada satu lagi syarat sih, saya mau mundur ke depan. Contoh Mbak Marisa ya, Mbak Marisa kalau nggak salah kan SMK Fashion ya. Iya, betul Pak. Oke, dan Mbak Marisa sudah punya mimpi berapa tahun ke depan dia akan lanjut kuliah ke US dan mungkin ke depannya akan menjadi fashion designer. Nah, carilah entah gimana caranya, mau promosi silahkan, mau ngajak saya promosi silahkan, ayo carilah bibit-bibit siswa baru SMK yang passion dan punya visi. Dah ini, passion dan visi. Passion itu ya, dia punya passion dengan bidang ilmu yang ketika dia pilih di SMK. Visi, dia bisa menggambarkan 10 tahun lagi aku akan ngapain dengan ilmu ini. Dan aku akan bahagia ketika aku mengerjakan bidang ini. Gaji itu nomor 2, ya Mbak? Ya toh Mbak? Yang penting Mbak Marisa nanti kan pengen jadi desainer. Ayo bikin satu desain yang nanti akan menggemparkan dunia Mbak. Akan menjadi tren fashion dunia. Kalau butuh model, bisa Pak Bagrun itu bisa jadi model. Siap Pak. Atau kalau Pak Bagrun nggak mau, cadangannya saya juga boleh jadi model. Malah nggak laku nanti. Jadi gini, untuk menghasilkan output yang kompeten, yang aku bisa apa, aku mencintai bidang ilmu ini, aku bahagia mempelajari ini, dan aku akan terus memperdalam ilmu ini ketika aku udah lulus. Karena aku mencintai ilmu ini, seperti Ronaldo itu loh, Ronaldo, Ryan Giggs itu kan kalau latihan kan mesti dia nambah porsi latihan sendiri kan, nggak perlu Alex Ferguson perintah-perintah, ayo belajar, ayo latihan kan enggak, karena memang bergerak dengan sendirinya, menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah itu kurikulum yang harus duduk bersama dengan industri dan please, soft skill, jangan hanya hard skill. Ini benar-benar menjadi mindset dari Center of Excellence tahun ini, soft skill. Apapun yang Ibu Bapak nanti propose, mesin apapun, peralatan apapun, pembelajaran apapun, tolong tidak hanya hard skill, tapi soft skill-nya harus jadi kuat. Serta attitude, kejujuran, semangat bekerja, integritas. Nah, itu harus dalam kurikulum, disusun bersama dengan industri. Jangan hanya disuruh lihat industri, tapi disusun bersama, sampai industri harus memberikan pernyataan. Oke, dengan ini saya resmi menyatakan saya mendukung kurikulum SMK ABC. Itu harus muncul di dalam pernyataan industri. Yang kedua, magang dari awal disusun bersama dengan industri. Jangan sampai COE ini nanti kirim magang, industri bingung. Ini siapa ini? Kamu diajarin apa ya di SMK ya?
Nah itu kan berarti nggak level menikah itu. Pacaran aja belum itu link and match-nya. Ya, yang ketiga, ayo guru-guru dari industri harus 50 jam minimal mengajar di SMK. Praktisi industri itu harus minimal 50 jam per semester mengajar di SMK. Kemudian yang keempat itu tadi komitmen penyerapan lulusan. Oke, dengan ini karena kurikulum sudah sesuai, magang sudah kita rancang bersama, guru-guru juga dilakukan bersama, maka kami siap menyerap lulusan SMK A, B, C, D. Ya dengan catatan lolos tes psikologi dan sebagainya. Dan dengan catatan dua-duanya pengen ya, artinya kalau anak SMK-nya nggak mau kerja di sini ya jangan dipaksa. Tapi itu, 4 itu. Dan itu benar-benar harus nanti ketika mengajukan proposal COE atau apapun, sejak saat ini, itu akan kita cek betul. Bagi yang belum bisa pacaran, tunjukkan aku udah mau pacaran sama siapa. Maaf ya, ini istilahnya agak sedikit anak muda, milenial. Mungkin beberapa orang tua nggak cocok Pak Bagrut. Kita pakai istilah pacaran, pernikahan. Tapi kan ini perumpamaan. Ya toh, SMK, industri, kenalan. Ya kan kenalan. Kemudian meyakinkan itu merayu. Ayo ngajak jadian. Nah itu mulai, ayo kita dating gitu ya. Apa yang kurang cocok? Ini loh kurikulumnya. Setelah itu ngajak nikah, menikah, bikin anak gitu. Anaknya ya kurikulum itu. Kalau bisa ada kelas industri kalau bisa. Jadi ujung-ujungnya apa tadi? 80% lulusan SMK maksimal 1 tahun harus sudah terserap di industri atau bekerja. Hanya bisa dilakukan dengan kurikulum, guru-gurunya berubah, kurikulum project based learning, jangan kurikulum yang rutin gitu aja. Project based learning, ambil project dari industri, masukin ke kelas, siswa itu dikelompokkan dalam kelompok, disuruh melakukan proyek itu sampai memuaskan industri. Jadi pembelajaran itu harus ada konteksnya. Ini contoh aja ya Pak Bagrun, ini yang saya kasih contoh. Misalnya pelajaran sejarah Pak Bagrun. Ini contoh bagaimana mungkin seorang guru ya, mungkin sekarang tidak ada, tapi mungkin dulu itu ada zaman saya masih sekolah itu. Dia membuat tes atau ujian ke anak didiknya. Tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap? Mbak Marisa tahu nggak mestinya? Nggak tahu tahun berapa Mbak? Ya betul nggak tahu. Ngapain dihafal? Ya kan lihat Wikipedia kan ada. Tanya Google kan ada toh Mbak? Ngapain dihafalkan tahun Diponegoro ketangkep? Harusnya pertanyaannya jangan kayak gitu. Itu pertanyaan yang memancing siswa menjadi penghafal tanpa konteks. Siswa belajar sesuatu nggak ada tujuannya, cuman agar memuaskan guru, ujiannya lulus, bisa jawab, dapat 10, lulus, habis itu goodbye, aku udah lupa. Bukan itu, harusnya gini Mbak Marisa. Saya tanya Mbak Marisa, harusnya kalau guru yang membangun critical thinking, bukannya penghafal. Jangan membuat siswa itu sebagai jago hafal, tapi kritis berpikirnya. Tanyanya gini ke siswa. Marisa dan semuanya, sini. Ini ujiannya. Pertanyaannya adalah, mengapa perang Diponegoro dan perang Aceh tidak terjadi di waktu bersamaan? Open book. Ya udah, nggak usah dipikir, nggak usah dihafal. Ngapain memenuhi kepala dengan hafalan? Kurang kerjaan aja kita memenuhi kepala dengan hafalan kan. Nah, pertanyaan itu akan memancing siswa berpikir, kemudian mencari sumber. Oh, Diponegoro itu perangnya 1825 hingga 1830. Kalau perang Aceh itu sekitar 1860 hingga 1890 ya. Nggak bareng itu, ada selisihnya 20 tahun, 15 tahun itu. Kenapa ya? Why? Ada why, ada logika. Kemudian dia harus mikir, oh iya ya, kalau perang Diponegoro terjadi, di situ ada referensinya. VOC itu sampai mengumpulkan tentara dari Ambon, tentara dari Aceh, tentara dari mana-mana kumpul ke Jawa. Karena kenapa? Karena
bertempur dengan Pangeran Diponegoro itu VOC sudah kelepek-kelepek di tahun pertama itu. Maka dia ngumpulin tentara. Kebayang enggak kalau pada saat yang sama VOC juga gempur pejuang-pejuang Aceh. Tentaranya kan terpecah itu. Ya toh? Hasilnya gimana sih VOC? Kalah di 2 tempat VOC. Jadi mendingan VOC itu ngumpulin ke Jawa dulu, yang di Sumatera biar kalah dulu nggak apa-apa. Tapi di Jawa diberesin dulu. Pangeran Diponegoro kan berat banget itu, ibaratnya sudah kelas berat itu. Sampai Pangeran Diponegoro kalah di 1830, masih butuh 10-20 tahun lagi untuk mengamankan stabilitas Jawa. Semua pengikut Pangeran Diponegoro diamankan. Setelah itu barulah tentara VOC bergerak ke Aceh, menggempur Aceh dan menang di tahun 1900 lah kira-kira. Nah, inilah pertanyaan yang kontekstual. Jadi please deh, stop pembelajaran yang tukang menghafal itu, stop. Udah harusnya Marisa kalau sebagai siswa ditanya gurunya kayak gitu, jawabannya gini harusnya. Maaf Pak Guru, mohon maaf. Kalau Pak Guru tanya saya, itu kan sudah ada jawabannya Pak. Di Wikipedia. Saya bantu mencarikan, ayo kita bantu mencarikan. Nah ini Pak, 1830. Dapat berapa nilai saya? Parah kan kayak gitu harusnya. Nah ini Pak, pembelajaran apapun, praktek misalnya, praktek CNC, pengelasan, tata boga, semuanya. Misalnya Mbak Marisa akan jadi fashion. Visinya apa? Konsepnya apa? Peralatan itu mendukung. Bagaimana menciptakan tarian dari anak SMK? Bagaimana menciptakan fashion dari anak SMK yang bisa mendunia? Itu targetnya. Ya monggo, saya mungkin sudah cukup panjang berbicara. Intinya selamat. Mohon dipastikan untuk program ini benar-benar link and match ya. Jangan cuma link, kadang enggak link, langling saja itu. Link and match erat, mendalam dan berkelanjutan. Duduk bersama dengan industri, dunia kerja, pikirkan kompetensi apa, kurikulum apa, project based learning, duduk bersama. Latihan merayu industri, yakinkan industri. Industri, kalau Anda mau masuk sejak awal, maka Anda nanti akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah besar dan jauh lebih siap kerja dan cocok dengan keinginan Anda. Daripada Anda nanti nyari SDM bingung kemana-mana, setelah dapat diwawancara, dapat nggak puas, dilatih lagi kan, ya sudah. Latihannya itu mending di SMK saja, kurikulum industri masuk SMK. Demikian Pak Bagrun dan Mbak Marisa, saya mohon izin, tadi adalah ekspresi kecintaan saya pada SMK Pak Bagrun. Jadi saya pengen banget melihat anak-anak SMK itu menjadi orang yang hebat, bahagia, passion. Dan anak SMP se-Indonesia, please, jangan ragu masuk SMK. Saya ulangi lagi ya. Seluruh anak SMP se-Indonesia, please, jangan ragu masuk SMK. Kalau itu passion kalian, pilih SMK. Kalian akan bisa menjadi teknisi yang handal. Kalian bisa menjadi engineer, sarjana terapan yang handal, setara S1. Kalian bisa kuliah S2 di Jerman, S2 terapan. Bisa. Please. SMK itu adalah tempatnya kawah candra di muka untuk menciptakan champion-champion dunia masa depan. Dan salah satunya Center of Excellence ini akan menjadi peneguhan itu. Maka tolong kami tunggu proposal yang out of the box. Jangan takut bikin perubahan, jangan kaku, fleksibel lah. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mbak Marisa dan Pak Bagrun. Mari kita buka resmi COE 2020 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan atas arahan serta peluncuran programnya yang luar biasa. Betul Bapak, saya setuju bahwa banyak sekali anak SMK yang luar biasa hebat. Baik, hadirin yang berbahagia, program COE SMK baru saja diluncurkan oleh Pak Wikan dan Pak Bagrun. Diharapkan program bantuan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan sehingga tercapainya layanan yang optimal bagi sekolah yang dapat dirasakan khususnya oleh para peserta didik. Baik, langsung saja kita ke acara berikutnya, yakni video komitmen Ditjen Pendidikan Vokasi dan Direktorat SMK dalam melaksanakan program COE SMK. Penasaran seperti apa? Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Super digital yang kian kompetitif,
kian mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman, kian mendorong kita untuk tampil kreatif menjadi pemimpin dunia, masuk ke zona-zona tantangan dan adaptif terhadap perubahan. SMK dengan berbagai kompetensi unggul yang dikembangkan siap berkontribusi membangun SDM yang tangguh, SDM yang unggul, dan SDM hebat. Dunia usaha dan dunia industri mengalami peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang profesional, yang handal. SMK memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang unggul, yang siap untuk menghadapi persaingan secara global dan beradaptasi dalam pengembangan teknologi yang semakin mutakhir. Program Pusat Keunggulan atau COE SMK dipersiapkan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, yang cerdas, yang berkualitas. Pengembangan Pusat Keunggulan atau COE ini selain pengembangan sarana prasarana, fasilitas juga diperuntukkan untuk pengembangan sumber daya manusia, penyelarasan kurikulum, kemudian juga pengembangan kompetensi dan budaya kerja bagi siswanya, sehingga didapatkan SDM-SDM dari pusat keunggulan lokal ini yang bisa menghadapi tantangan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa yang akan datang. Gelombang kedua pembangunan sumber daya manusia Indonesia harus segera dilakukan. Inpres nomor 9 tahun 2016 merupakan dasar kuat untuk mengembangkan SMK secara maksimal. COE atau Center of Excellence merupakan tindak lanjut dari pengembangan SMK revitalisasi. Mari bergabung bersama SMK COE. SMK COE tangguh, berkualitas, kompetitif. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan di dalam pasal 15. Penataan dan pengkondisian ulang atau redesain SMK secara utuh, tuntas, dan menyeluruh, serta menjadikan sekolah sebagai pusat keunggulan atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Center of Excellence. COE diharapkan mampu menjadi SMK yang memiliki kinerja sangat baik dan berfungsi sebagai penggerak serta mampu menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi guru dan peserta didik, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sekolah menengah kejuruan memiliki peran vital dalam penciptaan sumber daya manusia Pancasila yang unggul yang siap meraih peluang kerja baik lokal, regional, dan tentu saja global. Program Center of Excellence bidang care service atau caregiver sebagai bagian dari revitalisasi sekolah menengah kejuruan dipersiapkan untuk menjadikan SMK sebagai pusat keunggulan yang menjadi rujukan atau best practice pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang layanan care. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, SMK memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusannya yang dapat mengembangkan potensi dirinya terhadap ilmu pengetahuan, juga mampu membekali lulusannya dengan kompetensi yang sesuai dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program COE SMK bidang pemesinan dan konstruksi, bidang ekonomi kreatif, bidang hospitality, dan bidang caregiver. Dengan penuh optimisme, kami serahkan tongkat program pengembangan COE SMK ini kepada Direktur Menengah Kejuruan Direktur SMK. Kami siap untuk meneruskan pembangunan pusat keunggulan COE SMK. Mari bergabung bersama SMK Pusat Keunggulan Lokal, tangguh, berkualitas, dan kompetitif untuk maju terus secara bersama-sama.
Bersama ini kami siap mengembangkan COE SMK bidang ekonomi kreatif. Bersama ini saya nyatakan kami siap mendukung pembangunan SMK COE bidang hospitality. Kami dari bidang penilaian Direktorat SMK siap memfasilitasi pengembangan Center of Excellence bidang care service atau caregiver untuk mempersiapkan generasi Pancasila yang handal dan siap menyambut peluang demi Indonesia yang lebih maju. Bersama ini, saya nyatakan kami siap mengembangkan SMK COE bidang pemesinan dan konstruksi. Mari bergabung bersama SMK COE. SMK COE tangguh, berkualitas, dan kompetitif. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. SMK siap ciptakan SDM unggul, dan saya yakin kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, SMK siap menciptakan SDM unggul, vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Luar biasa. Sudah menyaksikan video paparan masing-masing bidang. Tak terasa telah sampailah kita pada rangkaian acara terakhir, yakni penutupan acara yang akan dibawakan oleh Bapak Direktur SMK. Kepada Pak Bakrun kami persilahkan. Mohon izin Pak Dirjen, kegiatan launching kita pada pagi hari ini sudah kita lakukan. Terima kasih pada Pak Dirjen yang sudah memberikan arahan dan beberapa wejangan bagi kita semua. Beberapa hal tadi yang harus kita lakukan pada saat kita mengembangkan sekolah pusat keunggulan atau Center of Excellence. Untuk itu kami menunggu usulan proposal dari Bapak Ibu semuanya. Pasti akan kami nilai sesuai dengan kriteria-kriteria yang kami tentukan. Tapi saya yakin mudah-mudahan dengan adanya SMK Center of Excellence merupakan program lanjutan dari revitalisasi SMK, ini bisa berjalan dengan baik. Pada semua pihak kami ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakrun Terima atas kasih. sambutan penutupnya. Baik. Sukses semuanya. Dan sampailah juga kita ke penghujung acara. Demikianlah Bapak, Ibu, kegiatan peluncuran program Center of Excellence Sekolah Menengah Kejuruan atau COE SMK yang kita selenggarakan telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan program ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk memaafkan jika sekiranya terdapat kekurangan baik dari segi persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dengar-dengar Bapak Dirjen biasanya mengakhiri acara dengan menggunakan pantun. Jadi saya menyiapkan sebuah pantun khusus untuk Bapak dan sobat vokasi semuanya. Ya, saya juga nanti. Oh ya. Siap Pak. Baik. Sore-sore ke pasar baru. Tidak lupa membeli jambu. Baik sekarang maupun dulu, SMK jayalah selalu. Giliran saya Mbak Marisa. Baik. Pak Izin Wikan. mau itu ya. Monggo Pak. Pantun ini sudah terkenal se Asia Tenggara, Mbak. Siap Pak. Yaitu, ikan hiu, ikan sepat, I love you, anak SMK hebat. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Wikan, terima kasih hadirin semuanya. Kalau begitu saya Marisa Leviani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, monggo. Semoga Super digital yang kian kompetitif, kian mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman, kian mendorong kita untuk tampil kreatif menjadi pemimpin dunia, masuk ke zona-zona tantangan dan adaptif terhadap perubahan.
super digital yang kian kompetitif, kian mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman, kian mendorong kita untuk tampil kreatif menjadi pemimpin dunia, masuk ke zona-zona tantangan dan adaptif terhadap perubahan. SMK dengan berbagai kompetensi unggul yang dikembangkan siap berkontribusi membangun SDM yang tangguh, SDM yang unggul, dan SDM hebat. Dunia usaha dan dunia industri mengalami peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang profesional, yang handal. SMK memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang unggul, yang siap untuk menghadapi persaingan secara global dan beradaptasi dalam pengembangan teknologi yang semakin mutakhir. Program Pusat Keunggulan atau COE SMK dipersiapkan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, yang cerdas, yang berkualitas. Pengembangan pusat keunggulan atau COE ini selain pengembangan sarana prasarana, fasilitas juga diperuntukkan untuk pengembangan sumber daya manusia, penyelarasan kurikulum, kemudian juga pengembangan kompetensi dan budaya kerja bagi siswanya, sehingga didapatkan SDM dari pusat keunggulan lokal ini yang bisa menghadapi tantangan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa yang akan datang. Gelombang kedua pembangunan sumber daya manusia Indonesia harus segera dilakukan. Inpres nomor 9 tahun 2016 merupakan dasar kuat untuk mengembangkan SMK secara maksimal. COE atau Center of Excellence merupakan tindak lanjut dari pengembangan SMK revitalisasi. Mari bergabung bersama SMK COE. SMK COE tangguh, berkualitas, kompetitif. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan di dalam pasal 15. Penataan dan pengkondisian ulang atau redesain SMK secara utuh, tuntas, dan menyeluruh, serta menjadikan sekolah sebagai pusat keunggulan atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Center of Excellence. COE diharapkan mampu menjadi SMK yang memiliki kinerja sangat baik dan berfungsi sebagai penggerak serta mampu menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi guru dan peserta didik, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sekolah menengah kejuruan memiliki peran vital dalam penciptaan sumber daya manusia Pancasila yang unggul, yang siap meraih peluang kerja, baik lokal, regional, dan tentu saja global. Program Center of Excellence bidang Care Service atau Caregiver sebagai bagian dari revitalisasi sekolah menengah kejuruan dipersiapkan untuk menjadikan SMK sebagai pusat keunggulan yang menjadi rujukan atau best practice pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang layanan care. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, SMK memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusannya yang dapat mengembangkan potensi dirinya terhadap ilmu pengetahuan, juga mampu membekali lulusannya dengan kompetensi yang sesuai dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program COE SMK bidang pemesinan dan konstruksi, bidang ekonomi kreatif, bidang hospitality, dan bidang caregiver. Dengan penuh optimisme, kami serahkan tongkat program pengembangan COE SMK ini kepada Direktur Menengah Kejuruan Direktur SMK. Kami siap untuk meneruskan pembangunan pusat keunggulan COE SMK. Mari bergabung bersama SMK Pusat Keunggulan Lokal, tangguh, berkualitas, dan kompetitif untuk maju terus secara bersama-sama.
Bersama ini kami siap mengembangkan COE SMK bidang ekonomi kreatif. Bersama ini saya nyatakan kami siap mendukung pembangunan SMK COE bidang hospitality. Kami dari bidang penilaian Direktorat SMK siap memfasilitasi pengembangan Center of Excellence bidang care service atau caregiver untuk mempersiapkan generasi Pancasila yang handal dan siap menyambut peluang demi Indonesia yang lebih maju. Bersama ini, saya nyatakan kami siap mengembangkan SMK COE bidang pemesinan dan konstruksi. Mari bergabung bersama SMK COE. SMK COE tangguh, berkualitas, dan kompetitif. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia, SMK siap ciptakan SDM unggul, dan saya yakin kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, SMK siap menciptakan SDM unggul, vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.